Selamat datang di serial video tutorial New ERP, yaitu topik Employee Self-Service Time Management. Topik video adalah gambaran umum dan panduan beberapa transaksi terkait time management. Topik pertama yaitu gambaran umum. Employee Self-Service adalah portal untuk mengelola informasi data pribadi secara mandiri. Melalui ESS, karyawan dapat memperbarui data secara langsung, mengelola informasi di mana saja dan kapan saja, serta lebih mudah dan efisien. Video ini akan membahas panduan beberapa transaksi yaitu pengajuan overtime, ketidakhadiran, revisi kehadiran, dan pengajuan kompensasi. Karyawan dapat mengajukan beberapa transaksi terkait time management secara mandiri melalui SAP S/4HANA Fiori yang diakses dari satu PAMA web. Autentikasi SAP sudah terintegrasi dengan login komputer jika mengakses dari notebook komputer PAMA yang sudah join domain. Setelah masuk ke SAP S/4HANA Fiori, Anda akan diarahkan ke Launchpad. Pilih tiles yang sesuai dengan jenis transaksi yang hendak dilakukan. Anda juga dapat menggunakan kolom Search dan input kata kunci sesuai jenis transaksi. Berikut ini adalah beberapa istilah baru terkait proses time management yang perlu diketahui oleh pengguna New ERP. Topik video selanjutnya yaitu panduan beberapa transaksi terkait aktivitas time management melalui Employee Self-Service. Berikut beberapa jenis transaksi terkait time management beserta menu yang diakses di SAP S/4HANA Fiori. Transaksi pertama yaitu pengajuan overtime atau lembur untuk menyimpan data lembur karyawan yang telah disetujui. Beberapa tipe overtime atau lembur yang dapat diajukan karyawan sesuai golongan yaitu surat kesepakatan lembur, uang pengganti lembur, hari pengganti libur. Karyawan dapat mengajukan overtime lembur secara mandiri melalui tiles My Overtime Request. Selanjutnya, approver akan menyetujui atau menolak pengajuan melalui Fiori My Inbox. Langkah pengajuan. Pertama, klik field search dan masukkan kata kunci My Overtime Request. Atau, pilih Fiori Tiles My Overtime Request. Selanjutnya, klik New untuk membuat pengajuan lembur. Anda juga dapat melihat data pengajuan lembur yang pernah diajukan dan dapat difilter sesuai kriteria tertentu. Lalu pilih jenis kompensasi pada pengajuan lembur. Kemudian isilah data-data pada field yang disediakan. Detail lembur lainnya dapat diisi di kolom Reset. Anda juga dapat melihat daftar approver yang akan menyetujui pengajuan lembur. Terakhir, klik Send untuk mengirimkan pengajuan. Selanjutnya adalah cara menyetujui pengajuan overtime atau lembur oleh approver melalui My Inbox. Klik Field Search, masukkan kata kunci, lalu pilih Fiori Tiles My Inbox. My Inbox akan menampilkan daftar pengajuan lembur yang ingin disetujui, serta detail pengajuan lembur. Pilih Approve jika menyetujui atau Reject jika menolak. Jika disetujui, maka workflow approval akan terus berlanjut. Namun jika ditolak, maka approver wajib mengisi komentar tambahan terkait alasan penolakan, lalu klik Submit. Workflow approval akan terhenti dan pengajuan selesai. Transaksi kedua yaitu Absence, yaitu pengajuan ketidakhadiran, misalnya karena sakit atau cuti, yang dapat diajukan karyawan pada Fiori Time Travel, ketidakhadiran. Berikut adalah berbagai tipe absence atau ketidakhadiran. Karyawan dapat mengajukan ketidakhadiran secara mandiri melalui tiles My Time Travel. Pada kondisi tertentu, HR admin dan admin department dapat membuat pengajuan mewakili atau on behalf karyawan. Pengajuan wajib dilakukan paling lambat H-7 dari tanggal cuti dilakukan. Selanjutnya, approver akan menyetujui atau menolak pengajuan melalui Fiori My Inbox. Langkah pengajuan secara mandiri. Pertama, klik Field Search dan masukkan kata kunci Time Travel. Atau, pilih Fiori Tiles Time Travel. Selanjutnya, pilih Create untuk membuat pengajuan ketidakhadiran. Selain itu, Anda juga dapat melihat data pengajuan ketidakhadiran yang dimunculkan sesuai filter. Jika hendak membatalkan suatu pengajuan ketidakhadiran, pilih Cancel. Namun hal ini bergantung pada status dokumen pengajuan. Langkah pengajuan khusus oleh HR admin atau admin departemen yang mengajukan request on behalf karyawan. Pertama, klik Create, lalu pilih Ketidakhadiran. Isi NRP karyawan yang diwakilkan pada kolom Personnel Nomor.
Anda dapat melihat start date, end date beserta detail informasi karyawan yang akan diajukan seperti tampilan berikut. Detail kuota cuti karyawan yang akan diajukan dapat dilihat seperti tampilan berikut. Untuk menambah pengajuan, klik Add Item. Selanjutnya pada kolom Absence Type, pilih jenis ketidakhadiran yang diajukan. Calendar Days, isi durasi ketidakhadiran. Lalu kolom Start Date diisi dengan tanggal mulai yang diajukan. Kolom End Date akan terisi otomatis berdasarkan Calendar Days dan Start Date. Kolom Deducted Quota menghitung jumlah kuota cuti yang terpotong. Langkah pengajuan bagi tiket pesawat untuk izin tertentu oleh HACCP Admin. Proses ini dilakukan dengan memilih tab Travel Service. Isilah informasi pada kolom-kolom yang disediakan, yaitu Service Type, Ticket Type, Airport, Date Time, dan Airlines. Langkah pengajuan cuti perjalanan untuk jenis izin tertentu, sesuai dengan PKB. Tik kolom, luar kota, lalu isi lama cuti perjalanan. Perjalanan awal-akhir akan otomatis terisi. Pada tab Recent, karyawan atau HC Admin, jika diwakilkan, wajib mengisi alasan dari ketidakhadiran yang diajukan. HC Admin wajib mengisi lampiran bagi beberapa jenis ketidakhadiran. Karyawan dapat memonitor status persetujuan melalui tab Approval History. Pilih tombol Save jika hendak menyimpan data pengajuan, lalu Submit untuk mengirim pengajuan ke approver. Pilih Back jika tidak jadi mengajukan. Transaksi ketiga yaitu revisi kehadiran. Karyawan dapat mengajukan revisi kehadiran secara mandiri melalui Tiles My Time Events. Selanjutnya, approver akan menyetujui atau menolak pengajuan melalui Fiori My Inbox. Langkah pengajuan revisi kehadiran secara mandiri. Pertama, klik Field Search dan masukkan kata kunci My Time Events. Atau, pilih Fiori Tiles My Time Events. Pada bagian Detailed Entry, karyawan dapat submit clock in clock out di hari tertentu. Pada bagian Create Event, isilah informasi pada field yang disediakan dan lampirkan dokumen jika diperlukan. Klik Save untuk submit pengajuan. Pengajuan on behalf dapat dilakukan jika requestor adalah HC Admin ataupun Admin Departemen. Klik tombol di samping kolom NRP untuk menampilkan karyawan yang dapat diajukan. Pada bagian Time Event List, karyawan dapat mengkoreksi data clock in out yang sudah ada. Lakukan edit pada tanggal yang akan dikoreksi. Jenis clock in atau clock out juga dapat diubah pada field event type. Masukkan jam yang akan dikoreksi dan isi komentar, kemudian klik Save. Pada bagian Time Event List, karyawan dapat mengajukan untuk menghapus clock in atau clock out yang ada. Lakukan edit pada tanggal yang data clock in, clock out ingin dihapus, lalu klik Delete. Transaksi keempat yaitu pengajuan kompensasi cuti besar dan flight fare yang dapat diajukan secara mandiri melalui Tiles My Time Travel. Selanjutnya, approver akan menyetujui atau menolak pengajuan melalui Fiori My Inbox. Langkah pengajuan secara mandiri. Pertama, klik Field Search dan masukkan kata kunci Time Travel. Atau, pilih Fiori Tiles Time Travel. Selanjutnya, pilih Create untuk membuat pengajuan kompensasi. Selain itu, Anda juga dapat melihat data pengajuan kompensasi yang dimunculkan sesuai filter. Jika hendak membatalkan suatu pengajuan kompensasi, pilih Cancel. Namun hal ini bergantung pada status dokumen pengajuan. Langkah pengajuan khusus oleh HC Admin atau Admin Departemen yang mengajukan request on behalf karyawan. Pertama, klik Create, lalu pilih Kompensasi. Isi NRP karyawan yang diwakilkan pada kolom Personnel Nomor. Informasi terkait start date, end date, kompensasi cuti besar, dan flight fare beserta detailnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Pada tab Recent, HC Admin wajib mengisi alasan dari kompensasi yang diajukan. Karyawan dapat memonitor status persetujuan melalui tab Approval History. Pilih tombol Save jika hendak menyimpan data pengajuan, lalu Submit untuk mengirim pengajuan ke approver. Pilih Back jika tidak jadi mengajukan. Terima kasih telah menonton video tutorial ini.